Pandemi COVID-19 terjadi di berbagai belahan dunia tanpa terkecuali Indonesia. Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan tetap mengedepankan physical distancing untuk mengurangi penyebaran virus ini. Proses adaptasi masyarakat bisa dibilang cukup sulit untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Nah, himbauan dalam melakukan segala aktivitas di rumah saja membuat seluruh sektor di pemerintahan berbenah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau dengan menggunakan sistem daring. Nah, lantas bagaimana kebijakan pembelajaran daring yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya di masa pandemi COVID-19 ini? Saksikan secara lengkap dalam UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Halo sahabat UB TV, Dinia Sari Dewi kembali menjumpai Anda dalam UB Talk, sebuah program yang tentunya akan mengupdate informasi dan wawasan sahabat UB TV di rumah. UB Talk kali ini spesial sahabat karena kita akan membahas tentang bagaimana Universitas Brawijaya melakukan pembelajaran daring. Tema kita kali ini adalah menciptakan pembelajaran daring yang humanis. Bersama saya telah hadir 3 orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama yaitu Dr. Sugeng Susilo Adi, MED MHum. Beliau adalah teknolog pembelajaran dan juga dosen dari jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Insinyur Ahmad Wicaksono, Master Engineering PhD, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu LP3M UB dan dosen Teknik Sipil UB. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Homsin Sulistyo Widodo SSI MSI PhD, Ketua Pusat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran P2ATP LP3M UB dan dosen Fisika UB. Saya akan menyapa langsung saja kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, di tengah kondisi negara kita ini sepertinya ujian bagi semuanya, termasuk kita yang di kalangan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Dan dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah saja ini tentunya membawa tantangan tersendiri bagi kita semua. Baik, Bapak, saya ingin sekali mengulik lebih jauh dan berbincang bagaimana Universitas Brawijaya ini menerapkan pembelajaran daring. Namun yang pertama, mungkin saya ke Bapak Ahmad Wicaksono. Bapak Ahmad Wicaksono ini sebenarnya lebih akrab dipanggil Pak Sony ya Pak ya. Kita langsung saja menyapanya dengan Pak Sony biar lebih akrab. Tentang bagaimana ini Bapak tanggapan terkait pandemi COVID-19 terhadap proses belajar mengajar saat ini. Seperti apa Pak? Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang dari sejak awal disampaikan ke publik bahwa di awal Maret kemarin itu ya ada orang yang terduga positif ya COVID itu, kemudian pemerintah segera membuat aturan pembelajaran, termasuk di dalamnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta seluruh satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran daring. Gitu. Jadi kita di Universitas Brawijaya tentu segera melakukan
apa yang diperintahkan pimpinan pusat itu, dan kemudian segera kita melakukan pembelajaran melalui daring, dan pada saat itu mungkin sudah setengah semester ya. Iya. Ya, jadi agak mendadak begitu. UTS ya. gitu Pak ya? Iya, betul. Jadi agak mendadak, terus kemudian kita diminta untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi memang agak informasinya sebelumnya kan tidak ada, sehingga banyak yang dosen mungkin belum tahu bagaimana cara melakukan pembelajaran daring. Mahasiswa pun juga seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita lihat pembelajaran daring yang dilaksanakan di UB berlangsung dengan baik. Bagaimana Pak mensinergikan kebijakan dari pemerintah itu sendiri tentang pembelajaran daring? Apa yang kemudian dilakukan oleh tim akademisi di Brawijaya untuk segera membuat aturan-aturan main gitu tentang bagaimana sistem pembelajarannya Pak? Iya betul. Jadi pertama memang berdasarkan peraturan dari Kementerian Pendidikan ya, melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus disease di satuan pendidikan. Nah, di situ sudah menyampaikan bahwa semua satuan pendidikan harus melakukan pembelajaran daring. Lalu kemudian juga ada surat edaran dari Dirjen Dikti ya, nomor 1 tahun 2020 yang menyampaikan juga pencegahan penyebaran coronavirus disease ini di perguruan tinggi, yang di situ lebih memfokuskan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pembelajaran daring. Nah, dengan cepat Rektor UB juga menyampaikan aturan-aturannya, dan oleh karena itu kemudian kita di UB juga menyepakati begitu ya, harus dilakukan pembelajaran daring. Forum Wakil Rektor 1 dengan Wakil Dekan 1 pada saat itu kemudian memutuskan pembelajaran daring ini harus segera dilaksanakan, dan diberikan kewenangan kepada dosen untuk memilih metode daring yang seperti apa yang diterapkan. Dan tadi saya sampaikan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dengan lancar. Aman ya Pak ya? Iya. Tentunya ketika kita tidak punya semacam kesiapsiagaan sebenarnya waktu di awal ketika pandemi COVID ini masuk, kemudian semuanya langsung di rumah dan langsung switch saja, semuanya harus dilakukan secara daring. Saya mungkin akan bertanya ke Pak Sugeng dulu tentang bagaimana tiba-tiba saat itu bisa diceritakan, semuanya bapak-bapak di sini juga dosen ya, kan tiba-tiba langsung wah ini tidak bisa masuk tapi pembelajaran harus tetap dilakukan. Bagaimana pengalaman Pak Sugeng sendiri? Iya, pengalaman saya sebenarnya juga beberapa teman dosen sudah melaksanakan pembelajaran daring ini, tetapi sebagai suplemen dari pembelajaran konvensional. Bukan yang utama ya Pak ya? Jadi, dan kebetulan ada aturan dari universitas yang memperbolehkan itu sebagai pengganti tatap muka konvensional, tetapi dengan persentase yang tidak lebih dari 40%. Jadi beberapa teman dosen diperbolehkan mengajar dengan pembelajaran daring ini. Kalau dari 16 kali tatap muka, kalau tidak salah 4 kali tatap muka kita diperbolehkan. Jadi pembelajaran daring sudah dilaksanakan di Universitas Brawijaya pada semester sebelumnya. Nanti mungkin Pak Komsin lebih menjelaskan lebih rinci. Dan ada banyak dosen yang melaksanakan itu baik sebagai pengganti pertemuan konvensional tatap muka classroom face to face maupun sebagai suplemen. Nah, tentu saja ada sisi positif negatif ya ketika kita tiba-tiba switch. Tetapi menurut saya kita sudah cukup siap. Sebagian besar dosen yang saya amati sudah cukup siap untuk mengubah yang tadinya hanya sebagai suplemen menjadi wajib total begitu. Baik, artinya tidak terlalu kaget gitu ya Pak ya dengan ini, karena sebenarnya sudah ada praktek-praktek untuk daring ini sebagai suplemen tadi yang Pak Sugeng sampaikan. Mungkin saya nanti akan meminta penjelasan lebih jauh dari Pak Komsin ini, tapi kita jeda dulu setelah yang satu ini ya Pak ya. Sahabat UB TV jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk. Kali ini kita masih akan membahas tentang menciptakan pembelajaran daring
yang humanis ala Universitas Brawijaya gitu ya Pak ya. Bersama saya masih dengan bapak-bapak narasumber kita yang luar biasa. Di segmen ini tadi kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Sugeng bahwa sebenarnya pembelajaran daring ini sudah menjadi suplemen di pertemuan-pertemuan pembelajaran sebelum pandemi COVID masuk begitu ya Bapak-bapak ya. Nah, bagaimana Pak terkait dengan pembelajaran perkuliahan jarak jauh dan pelaksanaan daring sendiri di Brawijaya? Pak Komsing bisa menjelaskan Pak? Baik, dari sisi pengalaman Universitas Brawijaya sebenarnya sangat berpengalaman gitu ya. 2002 saya masih ingat, saya ikut salah satu pesertanya, itu ada namanya program School of Internet. Jadi School of Internet, waktu itu Universitas Brawijaya Jepang menjadi hostnya, kemudian ada beberapa dari Thailand, dari Malaysia, dan beberapa negara yang lain. Kemudian ada program Inherent. Itu sekitar 2004, kita juga saat itu juga dikembangkan LMS, Learning Management Systemnya, dan berkembang kemudian menjadi ada PLM, ya, People Learning Management. Sekarang dikembangkan menjadi PLM 2, bisa digunakan oleh mahasiswa, dan terakhir ini di 3 tahun terakhir, karena kita sudah kerjasama dengan Google, maka Google Classroom embedded di dalam setiap email UB. Artinya kita bisa memanfaatkan itu. Jadi dari sisi teknologi, kapasitas yang dimiliki Universitas Brawijaya, ya mencukupi lah. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan daring? Universitas Brawijaya adalah universitas yang tatap muka. Patronnya tatap muka. Ada 2. Satu tatap muka, satu PJJ. Artinya yang PJJ ini program studinya full PJJ atau paling tidak harus di atas 50% mata kuliahnya disampaikan dengan PJJ. Jadi beda, dan itu masing-masing juga diakreditasi oleh BAN PT dengan model yang berbeda, kualitas pengukuran kualitas yang berbeda juga. Nah, pembelajaran di tatap muka itu tadi seperti diungkapkan Pak Sugeng, boleh dengan mengembedkan daring. Nah, itu yang kita namakan blended learning. Blended learning. Jadi memblender antara tatap muka dan daring. Sehingga dan blended learning sebenarnya sudah dilakukan di Universitas Brawijaya, bahkan sudah hampir lebih 5 tahun yang lalu. Jadi daring itu kan melakukan proses pembelajaran dengan bantuan teknologi informasi. Jadi semua teknologi informasi yang bisa digunakan maka sudah dianggap daring. Jadi mulai dari WA, email, ya, kemudian pakai PLM, pakai video conference, ya, tatap muka sekarang lagi berkembang Zoom, Google Classroom, Google Meet, ya, Google Meet. Nah, itu semua sudah lebih dari 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang begitu ada pandemi COVID, maka daringnya daring darurat. Daringnya daring darurat. Kita bisa memahami itu. Kenapa blended learning itu harus direncanakan sejak awal. Ketika di tengah-tengah perkuliahan, artinya di tengah-tengah semester itu, setelah UTS itu ya, harus berubah menjadi blended, maka kita menyadari ada tergopoh-gopoh dosen dan mahasiswa. Sebelum UTS waktu itu? Ya, waktu itu sebelum UTS. Sebelum UTS. UTS-nya sudah daring. Iya, benar. Mulailah muncul dari yang tidak mengenal sama sekali. Kalau Pak Sugeng dan teman-teman yang ya dosen sekitar 40%, dosen itu sudah menggunakan 40% total, jadi dari sekitar 2000-an ya. 2000-an dosen itu sudah sekitar 40% itu menggunakan daring, blended learning. Maka yang sisa yang 50%, bahkan yang tidak pernah ini yang mungkin agak harus beradaptasi lebih cepat ya Pak ya. Agak gaptek ya, dikit. sehingga mereka mengambil langkah
belajar. Satu belajar, yang kedua memindahkan tatap muka ke daring dengan menggunakan video Conference. Ya, alhamdulillah semakin ke belakang semakin berkurang. Mereka sudah mulai bagus, dosen-dosen sudah mulai mengembangkan di kelas online-nya. Jadi saya kira kesiapan dosen dan mahasiswa sudah cukup bagus, walaupun kata kunci utama di keadaan darurat ini adalah sinyal dan kuota. Oh iya benar. Itu yang menjadi kata kunci. Ada kuota, nggak ada sinyal. Ya, ada sinyal, nggak ada kuota. Sama aja. Ya, maka ini Kalau beli kuota harusnya sudah beli sinyal. ya, masalahnya kan ada kuota, tetapi daerahnya tidak tercakup sinyal yang bagus, sehingga tidak bisa mengirimkan, tidak bisa menjadi kendala. Ya, karena memang tidak semua mahasiswa kita berada di kota ini. Iya, betul. Sebagian Tersebar se-Indonesia gitu. Iya, tersebar di Indonesia. Iya betul. Dari Papua sampai Aceh. Pak Sony punya pengalaman sendiri Pak sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini. Iya, kebetulan kalau saya sebelum pandemi itu hanya pada saat misalnya ada conference di luar negeri begitu ya. Nah, kita menggunakan metode daring gitu. Jadi di waktu yang disepakati lewat WA dengan mahasiswa, lalu kemudian bisa diatur pembelajaran daring seperti itu. Tapi yang sekarang karena memang darurat COVID ini, semua harus saya laksanakan dengan daring. Gitu. Iya. Dan ya memang di sini kemudian muncul inovasi ya dari dosen gitu. Terutama bagaimana cara kita menyampaikan materi, apakah dikirim lewat WA dulu, lalu kemudian setelah itu ada dialog yang sebetulnya harapannya melalui VidCon itu tidak terlalu lama harapannya gitu. Iya, karena materi sudah dikirim terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa disambung di segmen berikutnya Bapak terkait bagaimana sih mekanismenya, aturan mainnya, etikanya bagaimana untuk pembelajaran daring ini. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Bapak-Bapak. Sahabat UB TV jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sahabat UB TV, terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk. Kita masih membahas tema tentang menciptakan pembelajaran daring yang humanis di Universitas Brawijaya. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dari segmen sebelumnya. Saat ini saya sedang bersama bapak-bapak narasumber yang luar biasa ini. Saya akan menuju ke Pak Sugeng nih, mengawali pertanyaan pertama tentang bagaimana metode pembelajaran daring yang sesuai dilaksanakan di fakultas itu seperti apa Pak? Faktanya di lapangan bagaimana Pak Sugeng? Bisa dijelaskan? Sebelum saya jelaskan fakta di lapangan ya, mungkin fakta di lapangan bahwa Bapak ini lebih melakukan penelitian itu. Tetapi ada kata kunci yang menarik tadi Ibu sempat disampaikan ya, tentang model pembelajaran daring yang humanis. Maksudnya kenapa demikian? Karena memang selama ini salah satu keluhan dari masyarakat adalah ada kekhawatiran terjadi dehumanisasi di dalam pembelajaran daring karena kita tidak berinteraksi secara langsung, face to face, tidak bertemu, tidak ada perjumpaan, sehingga ada faktor kemanusiaan, faktor manusia yang mungkin terlewatkan. Tetapi ini hanya tantangan kita bersama yang saya kira Universitas Brawijaya mampu menyiapkan sebuah model pembelajaran daring yang humanis. Nah, bagaimana pembelajaran daring yang humanis? Menurut saya adalah pembelajaran daring yang tetap memegang prinsip-prinsip pedagogis yang baik ya. Pembelajaran yang interaktif, yang menyemangati, yang inspiratif, yang mengundang prakarsa bagi subjek didik kita yang kebetulan mahasiswa itu untuk aktif dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika pembelajaran daring yang mungkin nanti Pak Komsin akan lebih rinci menjelaskan itu. Di Universitas Brawijaya kita tahu bahwa rentang bidang keilmuan itu luas sekali ya. Rentangannya luas sekali, mulai dari yang berbasis agrokompleks misalnya, kemudian science, engineering, kemudian medics, mulai dari yang
learning outcomes, hasil pembelajarannya itu sangat mekanistis dan sangat psikomotorik sampai dengan yang seni, sehingga saya kira kita butuh sinergi ya dari pakar di dalam bidang keilmuan itu, karena ada konten di situ. Jadi ketika kita berbicara pembelajaran daring ada dua kata kunci sebenarnya. Ada kata online yang itu terkait dengan media teknologinya, dan juga ada kata learning, yaitu tentang pembelajarannya. Nah, saya kira ada sinergi dari pakar bidang ilmu, kemudian pakar media pembelajaran, media dalam hal ini yang disebutkan tadi ada banyak sekali, ada Zoom, ada Google Meet, secara ada teknologi ya, PLM ya. Nah, itu saya kira menyesuaikan dengan bidang keilmuan dan kenyamanan dosen, karena saya lihat Universitas Brawijaya cukup fleksibel, memberikan independensi dan otonomi kepada masing-masing dosen untuk memilih yang sesuai dengan karakter bidang keilmuannya. Saya kira itu ya. Kemudian satu hal lagi, bahwa mahasiswa kita adalah generasi Z yang lahir tahun 2000-an, gadget minded gadget minded, yang akhirnya mendorong mahasiswa untuk meningkatkan literasi. Nah, digital literasinya akan meningkat. Kita beri tugas. Kalau di fakultas gimana Pak? Praktikum seperti apa Pak kalau gitu? Menyesuaikan kan seperti ini dalam kondisi begini? Iya, praktikum kan ada, kalau misalnya di jurusan saya ada bidang ilmu yang menekankan pada keterampilan berbahasa, tetapi ada bidang ilmu yang menekankan pada kognisi, misalnya ada yang motorik, ada yang motorik, kognitif, ada yang psikomotorik. Kalau di teknik, kalau di engineering di teknik lebih ke psikomotorik. Melakukan itu menyesuaikan dengan karakter bidang ilmu yang memang sangat berbeda. Kedokteran hewan misalnya, bagaimana praktek bedah hewan itu yang harus di-online-kan, sementara butuh proses yang teramati. Jadi bapak-bapak ini sebagai pengambil kebijakannya juga sebagai pemangku kepentingan, karena setidaknya ada 3 pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pakar bidang ilmu, pakar media pembelajaran, dan pengambil kebijakan, policy, decision maker, aturan mainnya seperti apa. Saya kira itu. Jadi memang pada saat kita rapat dengan para wakil dekan satu bidang akademik, itu disampaikan agar masing-masing fakultas mengeluarkan aturan yang sesuai dengan masing-masing fakultas kebutuhannya gitu ya. Termasuk praktikum, iya, karena tentu tidak sama antara sosial humaniora dengan kami di eksakta di teknik ya, yang kita mungkin akan lebih banyak motorik ya. Nah itu kemudian masing-masing fakultas mengeluarkan aturan untuk praktikum, untuk ujian, untuk tatap muka dan lain-lain. Itu diserahkan ke fakultas. Ya mungkin karena keadaan darurat ini, jadi masing-masing kepala lab juga tidak siap untuk menyelenggarakan sebuah model praktikum yang lebih banyak daringnya. Tapi walaupun seperti itu kan kita harus juga tujuan pembelajarannya tidak boleh lepas. Praktikum targetnya adalah di psikomotorik dan afektif. Nah di sana bagaimana itu bisa dipindahkan menjadi sebuah pembelajaran daring yang bagus, itu memang harus dipersiapkan. Tidak hanya dari sisi teknologi, kalau apakah semuanya bisa digantikan dengan simulasi, karena harus bangun simulator. Bedah itu memang sudah ada 3 dimensi simulator, tapi kan mahal gitu. Siap nggak gitu? UPI siap nggak menyiapkan perangkat simulasi? Untungnya kita itu bukan universitas PJJ gitu. Jadi ada blended learning, maka kita harus mengembangkan sebuah model pembelajaran praktikum yang dikombinasikan. Jadi sebenarnya bisa. Nah, sangat menarik tadi bahwa pembelajaran daring ternyata meningkatkan keberanian mahasiswa.
respon mahasiswa lebih baik ya Pak ya. Pertanyaan mahasiswa dibanding kelas konvensional, classroom tatap muka. Beberapa pengalaman dosen, termasuk saya sendiri, saya melihat mahasiswa lebih interaktif. Gitu ya Pak ya? Ya, lebih berani menanyakan. lebih berani. Karena dia merasa kalau di kelas konvensional, saya merasa malu. Iya. Itu Kalau salah gitu malu. kalau salah, terus Dan kalau ditertawakan nanti teman-teman langsung gitu kan. dikomentari Iya. teman atau mungkin bahkan dari dosen. Sementara kalau di kelas daring, kadang-kadang Lewat chatting. umpan balik itu tidak terjadi seketika. Karena dalam pembelajaran daring kan ada juga yang asinkron, Bapak. Betul. Asinkron, jadi Tidak. tidak di dalam waktu yang sama. Walaupun di ruangnya berbeda, Iya. tapi ruang dan waktunya berbeda. Pengalaman itu pernah. Saya jadi waktu itu ditugaskan ke Jakarta, jadi saya janjian dengan mahasiswa pagi 7.30 setelah sarapan di hotel sampai jam 9 kita janjian ketemu. Apa yang terjadi sangat berbeda sekali dengan tatap muka. Mereka tidak diam. Pertanyaan itu bertubi-tubi sehingga 1,5 jam kurang. Gitu ya Pak. Lebih menarik, lebih interaktif ketika daring justru ya Pak. Ketika daring, maka di pertemuan berikutnya ketika tatap muka, saya pura-pura marah. Kenapa saat ada saya kalian takut ngomong? Gitu ya Pak. Kenapa? Jawabannya takut Pak. Jadi memang pembelajaran daring itu menghilangkan sekat takut. Betul. Menarik sekali. Nah, tapi ini harus ada mekanisme yang aturan mainnya harus jelas agar waktu juga bisa sesuai gitu ya. Kalau terlalu lama juga tidak menyenangkan juga karena ada beberapa kelas gitu ya Pak ya. Nanti kita sambung di segmen berikutnya ya Bapak-bapak. Sahabat UB TV jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk. Kita masih membahas tentang bagaimana sistem pembelajaran daring yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Bapak-bapak. Saya menuju Pak Komsin kembali nih tentang mekanisme pembelajaran daring di Universitas Brawijaya ini seperti apa Pak? Apa termasuk kaitannya dengan praktikum, terus kemudian kaitannya dengan penelitian, pengabdian masyarakat, kan ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari Tridharma perguruan tinggi kita. Ya, Ibu Warek 1 sudah membentuk tim untuk membuat panduan pelaksanaan pembelajaran daring di masa darurat ini. Di dalamnya sudah mencakup apa yang harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Interaksi yang harus dipilih karena kita bisa menggunakan tadi dikatakan Pak Sugeng ada yang sinkron, waktunya sama. Sinkron itu bisa dilakukan dengan diskusi online dalam waktu yang sama, dalam durasi yang tertentu, atau video conference, ya, lewat Zoom, lewat Google Meet atau lewat aplikasi teknologi lainnya dalam durasi yang harusnya tidak terlampau panjang, karena kalau durasinya panjang, kuotanya jadi panjang juga. Gitu ya. Kasihan mahasiswa. Kasihan mahasiswa juga kasihan dosen. Ya. Nah, ada yang asinkron. Asinkron itu diskusi yang dilakukan dalam rentang yang lebih panjang. Jadi saya hampir sering melakukan yang asinkron. Karena kadang mungkin kita memahami dalam kondisi darurat mereka harus pulang, pas sinyalnya di daerah mereka itu kadang ada kadang tidak. Maka semoga dengan saya memberi waktu biasanya 3 hari, silahkan pelajari dan mereka diskusi. Alhamdulillah hingga pertemuan yang kurang 1 pertemuan ini malah semakin bagus. Ya, interaksinya semakin bagus. Itu kelihatan bahwa mereka ternyata dengan diberikan waktu untuk berdiskusi, mereka tidak hanya membuka materi yang kita berikan, mereka buka materi yang lain karena temannya bertanya, kemudian dia menjawab nyari materi yang lain. Jadi mereka mengeksplorasi sendiri materi-materi. Itulah kehebatan daring. Jadi daring itu akan memotivasi mahasiswa, apalagi generasi Z ya, generasi yang senang kompetisi, gitu ya. Sehingga begitu temannya menjawab, maka dia akan berusaha untuk mencari
Nah, jadi ini menjadi apa akademik atmosfernya mulai jalan, sehingga ke depan ini akan menjadi tambah lebih bagus gitu ya. Bila mereka datang ke UB, udah di UB ini fasilitas dengan daring nggak ada masalah, hampir semua pojokan itu ada hotspot. Iya. Ya, artinya kalau tadi blended learning diterapkan di UB, saya kira Tidak masalah ya, Pak. pendidikannya akan menjadi apa? Iya. Learning outcome-nya akan menjadi lebih Iya. cepat tercapai. Iya. gitu. Lalu bagaimana teknisnya, Pak? Mungkin Pak Sony bisa menambahkan tentang teknis pembelajaran daring di kita bagaimana, etikanya bagaimana, tata caranya, aturan mainnya bagaimana, Pak? Iya, semuanya sebenarnya ada di buku panduan pembelajaran daring. Oh, sudah ada buku Sudah ada panduannya buku ya, Pak ya? panduannya, iya. Tapi sebagai contoh misalnya bagi dosen yang ya nyun sewu sudah senior begitu, dan kadang-kadang untuk menggunakan laptop ataupun HP relatif masih perlu usaha Menyesuaikan, begitu ya, iya. menyesuaikan. Mereka kita berikan kesempatan untuk dengan teknologi yang sederhana, misalnya pakai WhatsApp aja gitu. Jadi materi dibagikan melalui WhatsApp group, lalu kemudian diskusi dilakukan di WhatsApp group gitu. Bisa sinkron, bisa asinkron, itu. Jadi di dalam buku itu kita berikan panduan yang mulai dari yang simple seperti itu sampai yang dengan menggunakan Google Classroom, ya, atau mungkin yang tadi sudah disampaikan VLM, ya. Lalu kemudian juga yang lebih membutuhkan biaya tadi yang video conference itu kan, ya, jadi pakai Google Meet atau pakai Zoom begitu. Nah, jadi tinggal dosen menyesuaikan dengan apa yang beliau bisa lakukan begitu. Yang penting kami berharap capaian pembelajaran di dalam rencana pembelajaran semester itu bisa tetap tercapai begitu, dan mahasiswa bisa sesuai dengan yang diharapkan, pemahamannya, pengertiannya, pengetahuannya sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam RPS, ya, kita menyebut RPS, rencana pembelajaran semester. Baik. Ya. Artinya sudah ada aturan mainnya, ada buku panduannya, bisa dipilih oleh dosen tentang bagaimana mekanisme untuk melakukan pembelajaran daring. Ada alternatifnya ya, Pak ya. Jadi tidak saklek harus menggunakan teknologi ini, tidak seperti itu. Baik. Lalu bagaimana ini tantangan dan kendala? Tentu kendala-kendala tadi salah satunya sudah disebutkan, kuota dan sinyal dan jaringan gitu. Ada kuotanya, nggak ada sinyalnya, susah juga gitu. Tapi apakah ada kendala yang lain yang ditemui? Mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan selama ini yang pengalaman Pak Sugeng bagaimana kendala dan tantangan di lapangan bagaimana Pak Sugeng? Relatif tidak banyak ya, dan kita bisa mengatasi itu. Kendala itu biasanya pada awal-awal ketika mahasiswa penyesuaian, adaptasi adaptasi misalnya memasukkan kode, kemudian sinyal dan sebagainya. Tetapi dengan sistem asinkronis yang disampaikan tadi, semua sudah terpecahkan, dan saya kira UB sudah sangat siap untuk mengantisipasi kendala itu ke depan. Pembelajaran daring ini kan sebenarnya pembelajaran masa depan yang kita tarik ke masa kini. Karena kebetulan ada wabah. Jadi ada blessing in disguise. Artinya relatif sedikit tantangan dan kendalanya ya, Pak ya? Ya, ada yang menarik memang. Kendala utama mungkin terutama bagi yang dosen senior gitu ya. Kalau saya boleh mengatakan dosen yang tua gitu ya. Karena mereka generasi X ya. Gitu ya. Mereka harus memindahkan yang hampir 30 tahun mereka mengajar dengan model seperti itu. Tatap muka. Sehingga di Bulwarek 1 dalam pedoman itu menyatakan bahwa kegiatan daring boleh dilakukan kemanapun walaupun hanya dengan WA. Kemudian bagaimana dengan administrasi pendidikannya? Nanti kayaknya administrasi pendidikan ini disambung di segmen berikutnya saja Pak, agar bisa lebih jelas dan tidak terpotong-potong informasinya. Kita sambung lagi ya Pak ya, setelah jeda berikut ini. Sahabat UB TV jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sahabat UB TV, terima
terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk. Kita masih membahas tentang bagaimana pembelajaran daring di Universitas Brawijaya selama pandemi COVID-19 ini. Saya akan melanjutkan lagi tadi di perbincangan terakhir di ujung segmen dengan Pak Komsin ya. Pak Komsin menjelaskan tentang bagaimana para dosen beradaptasi dengan situasi pembelajaran daring ini. Salah satunya adalah dosen-dosen senior ya Pak ya. Itu seperti apa Pak? Ya, jadi akhirnya yang diambil langkah oleh dosen senior ya hanya memindahkan tatap muka di awal dulu, karena mereka nggak bisa ke kampusnya di lockdown gitu. Sehingga mereka harus para dosen yang siap dengan LMS, Google Classroom, mereka lanjut seperti biasa. Yang tidak, maka mereka belajar dengan cepat bekerja. Ya, belajar dengan cepat, materinya diupload di WhatsApp Classroom, materinya disebar melalui WhatsApp. Paling simpel. Jadi mulai dari yang paling simpel, dan itu diperbolehkan memang dalam kondisi darurat seperti ini. Bagaimana dengan administrasi tadi ya? Iya, Administrasi pendidikannya sampaikan bahwa itu terserah di masing-masing fakultas. Jangan fakultas ya. Siap dengan Siadu Bapak. Ya, dan untuk presensi bisa dilihat. Kalau dulu harus melalui tenaga kependidikan, sekarang dosen sendiri sudah bisa ngabsen. Sudah bisa mengakses sudah ya. Sistem akademis administratifnya itu ya Pak ya. Presensinya bisa melalui Siadu. Ya. Artinya menjadi penting memang dititipkan pesan kepada dosen bahwa ketika melakukan sinkron, ada mahasiswa yang tidak masuk, itu satu, ada kemungkinan besar adalah masalah sinyal. Yang kedua masalah kuota. Sehingga menjadi penting dalam kondisi darurat ini, absen itu menjadi bagian yang tanda petik perlu pemakluman gitu ya. Nomor kesekian ya. Iya. Nah, kemudian yang menarik lagi, bagaimana dengan seminar? Iya. Bagaimana dengan skripsi? Nah, itu juga diserahkan ke fakultas, prosesnya, gitu, pendaftarannya, dan akhirnya hampir semua jurusan program studi itu merubah proses administrasinya menjadi online. Ini bagusnya, gitu. Jadi paperless jadinya. Paperless, terpaksa paperless sekarang. Semoga ke depan akhirnya jadi paperless juga, sehingga jadi kebiasaan ya. Mahasiswa mengirimkan dulu, dosen semuanya serba online. Jadi ketika mereka seminar dalam jangka waktu 1 jam bisa menggunakan diskusi online atau menggunakan Zoom. Artinya ini semua fakultas-fakultas di Universitas Brawijaya punya kan ada kebijakan payung besar dari Universitas Brawijaya, terus masing-masing mengadaptasi dengan kebutuhannya fakultas masing-masing, begitu ya Pak ya? Iya, dengan peraturan dan surat edaran dekan. Dari dekan. Fakultas ya. Punya otonomi sendiri untuk mengatur bagaimana sistem administrasi pembelajaran tadi, juga termasuk cara untuk tadi salah satunya absensi begitu ya, bagaimana absensinya lebih fleksibel juga gitu ya Pak ya. Baik, lalu tentu di era pembelajaran daring ini kerjasama luas sekali dilakukan. Tadi Pak Sugeng sempat menyebutkan ada banyak elemen keilmuan, teknologi, semuanya juga masuk di dalam sini. Nah, kerjasama yang dilakukan selama ini oleh Universitas Brawijaya untuk mensupport pendidikan daring ini seperti apa? Pak Sony atau Pak Komsin yang bisa menjelaskan ini? Pak Komsin yang terlibat. Karena kita yang pertama memang kerjasama utamanya kemarin kan dengan provider. Jadi di awal bulan April itu akhirnya Brawijaya termasuk salah satu yang bisa mendapatkan mahasiswanya gratis 30 GB MP0 itu ya, yang bisa digunakan untuk Ilmupedia jika mereka mengakses UBICPD, maka bisa menggunakan kuota itu. Ya, jadi itu salah satu kerjasama yang berhasil kita dapatkan. Kemudian yang kedua ya karena kita sudah embedded dengan Google Classroom itu tadi. Jadi itu yang paling banyak membantu karena Brawijaya kita punya G Suite gitu ya. Jadi di dalamnya ada Google Classroom,
Google Form, Google Meet. Google Meet. Jadi artinya di dalam sudah Tercover semua. Ya, tersedia semua fasilitas yang memungkinkan pelaksanaan pembelajaran daring ini dengan lancar. Tapi memang sekali lagi pemakluman bahwa ini darurat gitu. Ini darurat. Ya, semoga daruratnya itu selesai setelah Lebaran gitu. Kita berharap. Amin. Ya. Amin. Bagaimana Pak Sugeng kalau di Fakultas Ilmu Budaya Pak Sugeng, teknis administrasi pembelajaran daring ini? Pak? Iya, sebagai dosen saya sudah disiapkan semuanya oleh fakultas. Jadi kalau saya secara pribadi menggunakan comments atau pendapat mahasiswa atau posting diskusinya mahasiswa sebagai aktivitas dan interaktivitas diskusi mahasiswa itu sebagai bentuk presensi kehadiran. Mungkin itu juga yang membuat mahasiswa jadi makin aktif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tatap muka ada yang pasif gitu. Kalau ketika daring kalau nggak ngomong, nggak tanya, nggak berinteraksi itu mereka takut tidak tercover gitu penilaian kehadirannya. Tapi selain itu mahasiswa sekali lagi adalah generasi yang sudah memiliki digital literacy yang luar biasa. Mereka sudah sangat melek dengan gadget. Sehingga tadi menyoroti apa yang disampaikan oleh Pak Komsen tentang dosen senior tadi, saya kira kolaborasi antara dosen senior dan junior ya. atau bahkan dengan mahasiswa, kolaborasi itu membentuk sebuah orkestra yang indah. Saya kira. Kadang dosennya diajarin sama mahasiswanya ya. Itu caranya unmute bagaimana gitu. Itu di pojok kiri gitu. Menarik sekali. Mahasiswanya yang ngajarin dosennya. Iya. Tapi ya namanya kita kan sekarang ini eranya era kolaborasi ya Pak ya. Mungkin dosen ini kan sumber ilmunya gitu. Teman-teman mahasiswa canggih di tekniknya gitu. Jadi saling berkolaborasi untuk mendapatkan satu tujuan tertentu, yaitu capaian pembelajaran itu sendiri, begitu ya Pak ya. Baik, kemudian terkait dengan bagaimana penjelasan terkait dengan proses pelaksanaannya itu sampai sejauh mana Pak saat ini, efektivitasnya pembelajaran daring ini, pengukuran capaiannya itu seperti apa Pak? Sony mungkin bisa menjelaskan Pak. Iya, nanti detailnya di hasil survei. Ada hasil survei ya Pak ya? Iya, ada hasil survei. Tapi ini sejauh ini secara umum tidak ada keluhan ya. Tapi yang menyampaikan keluhan ya terakhir-terakhir kan kita dengar masalah kuota pulsa itu ya. Jadi itu aja sih. Kalau yang teknis pembelajaran antara dosen dan mahasiswa selama ini tidak ada keluhan. Jadi relatif aman ya Pak ya, kendala-kendala dan tantangannya tidak terlalu signifikan gitu ya Pak ya. Baik, kalau gitu bagaimana ini Pak sinergi antara misalkan dari universitas ini melihat bahwa proses pembelajaran daring di sini ini akan mencapai suatu titik yang baik gitu ya. Apakah kedepannya Universitas Brawijaya akan lebih fokus lagi kepada pembelajaran daring ini atau bagaimana? Iya betul. Begitu ya Pak ya? Iya, Mungkin nanti jadi penjelasan lebih lanjutnya di segmen berikutnya sekaligus menyampaikan hasil survei begitu ya Pak Sani ya. Sahabat IPTV jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sahabat UB-TV, terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk. UB Talk kali ini masih membahas seru tentang pembelajaran daring di Universitas Brawijaya pada masa pandemi COVID-19 ini. Saya menuju ke Pak Sony, tadi di ujung segmen sempat membahas tentang nanti bagaimana sih Universitas Brawijaya melihat peluang pembelajaran daring yang terhitung lancar sampai sejauh ini begitu ya Pak ya. Namun informasi yang saya terima bahwa LP3MUB sudah melaksanakan survei tentang pembelajaran daring begitu ya Pak Sony. Ini bagaimana latar belakang tujuan dan tentunya hasilnya seperti apa Pak? Betul. Jadi memang di awal April kita punya prakarsa untuk mengadakan survei ini karena kami ingin tahu sebetulnya seperti apa pembelajaran daring yang kita laksanakan selama masa darurat ini. Nah, sekaligus itu sebagai bentuk masukan ya, kepada kami ke depannya pembelajaran daring seperti apa, begitu. Jadi dengan tujuan itu kita melakukan survei dengan menggunakan Google Form. Ya, kemudian terkumpullah sekitar 8.500 responden mahasiswa. Banyak dengan cepat, ya, Pak, ya? Hanya dalam waktu 3 hari.
hari 8.000. 3 hari itu Berapa dapat persen dari 8.000. keseluruhan berarti ya Pak? Sekitar 13% dari 13% seluruh ya? mahasiswa kita. Ya, dan dari situ memang kalau saya lihat ya sebagian itu memang menyatakan bahwa pembelajaran daring ini cukup menarik gitu. Lalu kemudian juga mereka merasa cukup nyaman dengan pembelajaran daring ini ya, memang mungkin karena situasi ya, Iya. jadi terpaksa gitu ya, Terpaksa menyamankan diri. menyamankan diri gitu ya. Dan seberapa mudah ketika kita tanyakan pembelajaran daring ini, mereka menyatakan mudah ya, memang generasi Z ya. Generasinya. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Ketika kita tanya masalah apa, baru kemudian mereka menyampaikan tadi sinyal kuota. Sinyal gitu. kuota. Dan kita lihat memang sebaran mahasiswa kita, kalau kita lihat dari sebaran responden itu kan kita bisa cek ya mereka berasal dari mana, dan itu kita lihat memang dari ujung Aceh sampai Papua, Mbak. Jadi terutama yang di provinsi-provinsi yang jauh ini, terutama Papua ya, itu mereka kendala sinyal, ya. Terus kemudian juga beberapa ada yang menyampaikan kendala kuota ya. Jadi kurang lebih sekitar 65% mahasiswa yang menyatakan ada kesulitan dalam hal sinyal dan kuota itu gitu. Jadi kalau kemarin kemudian muncul bahwa ada keinginan untuk ada kebijakan terkait dengan pulsa itu, dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Rektor. Jadi kalau kemarin sudah dijelaskan bahwa Wakil Rektor 3 sudah meminta seluruh mahasiswa yang penerima bidik misi dan UKT golongan 1 untuk menyerahkan data-datanya, terutama nomor handphonenya, karena nanti nomor handphone itu yang akan diisi pulsa gitu. Wah, ada subsidi pulsa buat Ya, ada mahasiswa. subsidi Menarik, pulsa. ini Jadi, makin semangat belajar daring jadi nih, kita Pak. tidak berikan dalam bentuk cash kepada masing-masing mahasiswa, tapi dari nomor HP yang diberikan oleh mahasiswa itu, itulah yang diisi pulsa. Gitu. Jadi ini Tapi itu sangat membantu sekali, tuh, iya, Pak. iya, itu yang dilakukan. Selain memang UB kemudian punya kebijakan yang lain ya, kayak membantu sembako dan lain sebagainya itu. Bagaimana dengan dosen, Pak? Kalau respon dari dosen gimana, Pak? Dari Ada ya, Pak, dosen survei untuk hanya dosen? sekitar 8% yang menyatakan bahwa ada permasalahan dengan sinyal dan kuota. Jadi nggak signifikan, Ibu. Jadi Pak Rektor menyampaikan ya berarti nggak ada masalah lah dengan dosen begitu. Jadi kan sebagian dosen juga saya rasa mereka sudah berlangganan wifi di rumah ya, dan itu sangat membantu sekali. Artinya dalam untuk hal dosen ini. relatif aman ya, Relatif Pak, ya? aman, Baik. iya. Ini closing statement karena kita sudah di penghujung program UB Talk ini, Pak. Masing-masing closing statement bagaimana nanti ke depan daring ini akan terus atau seperti apa, dan menyemangati mahasiswa tentunya yang sekarang sedang belajar daring di rumah. Pak Sugeng dulu, singkat saja, Pak. Iya, terima kasih. Saya kira saya berpesan kepada mahasiswa saja untuk tetap menjaga kesehatan, stay at home, Stay at safe. the kos-kosan, Iya. agar pembelajaran daring ini bisa berjalan lancar, dan terlebih-lebih menjaga untuk berperan agar pandemi ini segera berakhir dan kampus akan segera ramai kembali. oleh mahasiswa. Kita akan kembali bertemu dengan mahasiswa. Akan ada perjumpaan-perjumpaan di kelas lagi, karena perjumpaan masih sakral walaupun perjumpaan kita selain. Ada yang bilang kangen dosennya. Iya. Gitu. Tapi secara prinsip kita berharap akhir semester ini pandemi itu berakhir, sehingga semester depan akan sudah bisa tatap muka lagi. Dan pengalaman menggunakan pembelajaran daring ini akan bermanfaat untuk semester berikutnya, melengkapi apa yang nanti akan dilaksanakan pada semester depan. Saya optimis. Ya, optimis ya, Pak ya. Kalau Pak Soni bagaimana, Pak Soni? Singkat saja. Ya, singkat dari hasil diskusi kita selama ini, memang akhirnya kami berkeputusan bahwa pembelajaran daring dan nantinya kita bisa melakukan dengan blended learning seperti yang tadi disampaikan Pak Komsin, itu bisa menjadi inovasi gitu ya. Ke depannya masing-masing dosen bisa melakukan seperti itu, dan bahkan kemarin dalam rapat pimpinan juga disampaikan supaya kita mengkaji kemungkinan untuk mendirikan program studi PJJ yang tadi disampaikan Pak Komsin di tahun 2021. Jadi kami akan melakukan survei kebutuhan masyarakat
ya tentang prodi apa yang diharapkan mereka. Nanti kemudian kita menyusun kurikulumnya dan kita mengajukan izin kepada Dikti untuk bisa memberikan pembelajaran full secara online. Ya, Artinya akan ada inovasi-inovasi baru terkait metode pembelajaran di Universitas Jaya, begitu ya Pak Sony? Dan juga termasuk kelas baru, itu, prodi baru. Prodi baru, wah ini menarik lagi nih. Nah kalau dari Pak Komsin, lebih singkat lagi ya Pak ya, paling Kita terakhir akan melanjutkan daring, jadi mahasiswa tidak perlu khawatir karena nanti semoga semester depan kita juga sudah keadaan normal, maka selamat datang blended learning. Luar biasa. Jadi, tatap mukanya jadi berkualitas, daringnya jadi lebih berkualitas dibandingkan karena yang dulu tidak pernah daring, sekarang kepaksa daring, gitu ya. Maka di semester depan kita sama-sama meningkatkan kualitas itu dan semoga learning outcome yang diharapkan oleh masing-masing program studi bisa tercapai dengan blended learning. Luar biasa. Luar biasa. Saya boleh menyebut ini sebenarnya berkah di dalam pandemi ya Pak ya. Jadi apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita jawab sebagai tantangan dan kita lahirkanlah sisi positif ya Pak ya. Kita adaptif, kemudian kita melahirkan banyak sekali karya-karya baru. Termasuk tadi inovasi-inovasi tentang metode pembelajaran daring. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Sony, Pak Komsin sudah hadir bersama kami dan memberikan wawasan baru pada sahabat UBTV di rumah. Tentunya semoga ini membawa manfaat bagi kita semua. Begitu ya Bapak ya. Nah sahabat UBTV, usai sudah perbincangan kita di UB Talk edisi kali ini. Saya Dinia Sari Dewi mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Bagi sahabat UBTV di rumah yang sedang belajar, tetap semangat, tetap sehat agar kita bisa melakukan perkuliahan kembali bertemu dengan dosen-dosen di Universitas Brawijaya. Sampai jumpa pada UB Talk episode selanjutnya bersama UBTV.